Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera. Om Swastiastu. Para budaya Naka. Dimana kali ini tuh saya mau bahas sekilas tentang sosok Ratu Adil dalam pembahasan di kitab Jawa atau kitab Jayabaya. Sebenarnya ketika saya membaca kitab Jayabaya ini, saya tuh heran. Di dalam kitab Jayabaya ini tuh mengandung makna filosofi. Jadi kitab Jayabaya ini tidak pure langsung menceritakan ke poin-poinnya, tapi di dalam kitab Jayabaya banyak tafsiran-tafsiran filosofi yang menggambarkan filosofi-filosofi untuk menunjukkan suatu kenyataan. Dan di situ saya membaca tentang sosok Ratu Adil. Dimana kalau saya amati, saya pahami benar-benar. Saya dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan. Bahwasanya kata Ratu Adil itu adalah sebuah julukan atau sebutan. Contohnya kalau di zaman sekarang tuh seperti presiden, raja, ratu, itu julukan. Dan kata ratu di dalam Jayabaya itu menunjukkan sosok yang statusnya tuh sebagai pimpinan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Dimana Ratu Adil itu adalah sebutan atau julukan atau gelar yang akan diterima oleh Satrio Piningit. Sedangkan Satrio Piningit sendiri merupakan gelar atau julukan yang diberikan kepada Satrio Pinilih. Jadi kalau saya amati dan saya benar-benar mendalaminya, saya menemukan satu titik kesimpulan bahwasanya Satrio Pinilih, Satrio Piningit, Ratu Adil itu adalah satu orang yang mana di dalam kehidupannya dia melalui proses-proses kehidupannya. Saat orang ini lelaku atau ngelakoni, kalau orang Jawa bilang ngelakoni, lelaku, tirakat. Lalu dia dipilih, Sang Maha Kuasa Tuhan memilih dia. Dia menjadi manusia pilihan, sehingga dia disebut sebagai Satrio Pinilih. Seorang kesatria yang dipilih oleh Tuhan. Itu kenapa kalau dalam bahasa Indonesianya dia adalah kesatria pilihan Tuhan. Kalau bahasa Jawanya Satrio Pinilih. Lalu setelah dia dipilih oleh Tuhan Sang Maha Kuasa, lalu dia mendapatkan gelar baru atau julukan baru sebagai Satrio Piningit. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya Satrio Piningit. Satrio kalau bahasa Indonesianya itu satria, seorang kesatria. Piningit berasal dari kata wingit yang artinya sakral. Bukan serem, bukan disembunyikan loh ya, tapi artinya sakral. Walaupun ada sebagian tafsir menilai kalau Piningit itu disembunyikan identitasnya. Itu bisa jadi disembunyikan identitasnya
Tapi kalau kita ambil terjemahan secara personal perkata, itu artinya wingit, diambil dari kata wingit yang artinya sakral. Sakral kalau dalam bahasa Indonesianya atau bahasa agamanya, kudus, suci, kudus. Sehingga ketika Satrio Pinile dinaikkan jabatan atau dinaikkan menjadi sosok Satrio Piningit, dia harus menjalankan tugas, tapi dia dipingit. Dia harus menjalankan tugas dari Tuhan di dalam pingitan Tuhan, kesakralan ilahi, kesakralan Tuhan. Walaupun ada sebagian tafsir menafsirkan dia menjalankan tugas tapi disembunyikan oleh Tuhan. Dia sama-sama ada di alam nyata, bersosialisasi, tapi dia nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan berbeda, dia kelihatan sama. Hanya saja karismanya yang beda. Tapi ada sebagian tafsir sangat jelas menafsirkan kalau Satrio Piningit ini adalah seorang kesatria yang sakral, yang kudus, yang memiliki kesakralan secara roh, secara kepribadian di hadapan Tuhan. Di mana dia menjalankan tugas sambil dia memiliki kesakralan ilahi. Dan saat-saat ini dia sedang menjalankan tugas. Kapan Satrio Piningit akan menjadi Ratu Adil? Ratu Adil itu adalah julukan atau sebutan kepada Satrio Piningit. Ketika Satrio Piningit selesai menjalankan tugasnya, saat gonjang-ganjingnya bumi terjadi di Indonesia, saat gempa Megatron terjadi di Indonesia, Satrio Piningit akan hilang. Kalau orang Jawa bilang mukso, atau menyatu dengan alam halus bersama raganya. Kalau orang Jawa. Tapi kalau secara bahasa manusianya, dia akan menghilang secara supernatural, secara ajaib. Saat gempa Megatron datang, dia hilang. Dia ada di alam supernatural. Dan di alam supernatural nanti, di alam supernatural, Satrio Piningit ini akan diangkat menjadi seorang raja, menjadi seorang ratu, seorang penguasa, seorang prabu, seorang raja besar. Barulah saat itu dia mendapatkan julukan Ratu Adil. Karena kemunculannya memberikan keadilan bagi kehidupan. Tidak ada keadilan yang hakiki kepada manusia, untuk manusia, selain kematian. Kematian adalah satu wujud bentuk keadilan yang hakiki kepada manusia. Sedangkan manusia-manusia yang selamat, mereka mendapatkan keadilan keselamatannya oleh karena imannya, oleh karena rasa percayanya. Karena mereka mau percaya saja. Sehingga karena imannya dia mendapatkan keadilan keselamatan. Sedangkan orang-orang yang tidak selamat dia mati. Dan itu adalah wujud dari keadilan bagi manusia. Karena manusia tidak akan pernah mendapatkan keadilan selama dia masih hidup. Dunia ini bukanlah dunia yang adil. Karena wujud keadilan adalah kematian.